ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem rangka. Sistem rangka merupakan sekumpulan tulang yang membentuk rangka di dalam tubuh. Sistem rangka memiliki fungsi yang pertama yaitu memberikan bentuk dan postur tubuh, yang kedua sebagai pelindung organ di dalamnya, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat mendukung terjadinya pergerakan, yang kelima sebagai sistem kekebalan tubuh, dan yang keenam yaitu membentuk persendian yang berfungsi untuk pergerakan. Tulang penyusun rangka ada osteoblast yaitu sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Lalu yang kedua ada osteosit yaitu sel-sel tulang dewasa. Dan yang ketiga yaitu osteoklas, yaitu sel yang berkembang dari monosit berfungsi untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Selanjutnya ada bentuk tulang. Yang pertama yaitu ada tulang panjang atau tulang pipa, di mana bentuk tulang ini berbentuk bulat panjang seperti pipa, di dalamnya terdapat sumsum kuning dan sumsum merah yang banyak mengandung lemak. Contohnya yaitu pada tulang lengan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tulang ruas-ruas jali. Selanjutnya yaitu ada tulang pipih, di mana bentuknya pipih, di dalamnya terdapat sumsum merah untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya yaitu pada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang selangka, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang pinggul. Selanjutnya ada tulang pendek, di mana bentuknya bulat, pendek, biasanya disebut ruas tulang, di dalamnya terdapat sumsum merah untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya yaitu pada ruas tulang belakang, lalu ruas-ruas tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Ini merupakan peta konsep dari rangka manusia. Yang pertama, rangka manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk, sedangkan tulang apendikular terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, tulang pada manusia itu terdiri atas tulang aksial dan tulang apendikular, di mana tulang aksial terdiri dari 80 tulang dan tulang pada apendikular terdiri atas 126 tulang. Tulang aksial yang pertama yaitu ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak dapat dibagi menjadi dua, yaitu tulang kranial dan tulang fasial. Yang pertama, tulang tempurung kepala atau tulang kranium. Yang pertama itu ada tulang dahi atau frontal, tulang kepala belakang atau oksipital, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang tapis atau etmoid, tulang baji atau sphenoid, dan tulang pelipis atau temporal. Lalu pada tulang wajah ada tulang hidung atau nasal, tulang langit-langit atau palantum, tulang air mata atau lakrimal, tulang rahang atas atau maksila, tulang rahang bawah atau mandibula, dan tulang pipi atau zygomaticum. Selanjutnya yaitu ada tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ di dalamnya, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang yang membentuk servikal, 12 vertebrae thoracalis yang membentuk bagian belakang toraks, 5 vertebrae lumbalis yang membentuk daerah lumbar, 5 vertebrae sacralis yang membentuk daerah sacrum, dan 4 vertebrae coccygeus yang membentuk coxy. Selanjutnya yaitu ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ vital di dalamnya seperti paru-paru dan jantung. Tulang dada berbentuk pipih dan melebar serta berhubungan dengan tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. Tulang dada, bagian-bagian dari tulang dada yang pertama yaitu ada tulang hulu yaitu membentuk persendian dengan tulang selangka, klavikula, dan tulang rusuk pertama. Lalu ada tulang badan yaitu membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Lalu ada taju pedang yaitu tulang yang masih berbentuk tulang rawan pada saat bayi. Selanjutnya yaitu ada tulang rusuk yang terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, lalu ada 3 pasang tulang rusuk palsu dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya yaitu ada tulang apendikalis. Yang pertama yaitu ada gelang bahu, di mana gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan antara lengan dengan badan. Gelang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Yang kedua yaitu ada anggota gerak atas yang terdiri atas humerus yang berbentuk panjang, di ujungnya berhubungan dengan kepala sendi yang bundar atau yang disebut dengan caput humeri. Lalu ada radius berbentuk panjang sejajar dengan ibu jari. Lalu ada ulna berbentuk panjang sejajar dengan kelingking. Lalu ada karpal merupakan tulang pendek yang bentuknya berbeda-beda, ada bulat, segitiga, bulan sabit, segi banyak, berkepala, dan berkaitan.
Metakarpal terdiri atas tulang pipih pendek berjumlah 5 berhubungan dengan tulang jari dan tulang karpal. Lalu ada falangus yaitu tersusun dari ruas-ruas pipa pendek. Selanjutnya itu ada gelang panggul, di mana tulang gelang panggul ini terdiri atas 3 pasang tulang, yaitu ada tulang usus atau ilium, lalu ada tulang duduk atau ischium, dan tulang kemaluan atau pubis. Selanjutnya ada alat gerak bawah. Yang pertama yaitu ada femur tersusun atas tulang pipa terpanjang dan terbesar, lalu ada tibia tersusun atas tulang pipa terbesar setelah femur dan berfungsi untuk menopang, fibula tersusun atas tulang pipa yang ramping, tidak berfungsi menopang tubuh, patella tersusun atas tulang pipi berbentuk segitiga yang sudutnya membulat, ada juga tarsal, metatarsal, dan falangus. Selanjutnya ada persendian, di mana persendian merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati atau persendian tidak dapat digerakkan sama sekali, contohnya pada tulang penyusun tengkorak. Lalu ada sendi kaku, di mana persendian yang memungkinkan adanya sedikit pergerakan, contohnya pada tulang rusuk. Lalu sendi gerak, yaitu persendian yang memungkinkan adanya banyak gerakan secara bebas, contohnya yaitu pada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, dan sendi pelana. Ini merupakan tabel dari persendian. Yang pertama ada sendi peluru, di mana gerakannya bergerak ke semua arah, contohnya itu pada gelang bahu dan tulang lengan atas. Lalu ada sendi putar, yaitu bergerak berputar seperti pada tulang atlas pada tengkorak, pada tulang pemutar sehingga kepala bisa berputar. Lalu ada sendi pelana, bergerak 2 arah, ke samping dan ke depan, yaitu contohnya pada telapak tangan dengan ibu jari. Lalu ada sendi engsel, yaitu bergerak ke 1 arah, contohnya pada sendi yang terdapat pada sikut atau lutut. Lalu ada sendi luncur yang bergerak ke 4 arah, yaitu contohnya pada tulang penyusun telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya otot. Otot merupakan alat gerak aktif, di mana gerak terjadi karena mekanisme kontraksi dari serat kontraktil. Jaringan otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot kerangka, dan otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos berbentuk seperti gelondongan, inti sel tunggal di tengah sel, bekerja secara tidak sadar. Waktu kerja lama ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, dan rahim. Lalu ada otot rangka berbentuk silindris panjang, memiliki inti sel lebih dari 1 dan terletak pada tepi. Lalu miofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik. Reaksi cepat namun cepat lelah sering ditemukan pada otot rangka. Nah, pada sistem gerak ini yang berperan yaitu otot rangka. Lalu ada otot jantung yang dimana bentuknya mirip otot lurik namun bercabang. Lalu inti selnya 1 di tengah dan hanya terdapat pada jantung. Lalu kerjanya secara terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. Selanjutnya yaitu kerja otot, di mana sel-sel otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Saat berkontraksi, otot akan berelaksasi. Ciri otot yang berkontraksi adalah mengerut, memendek, membesar, dan mengeras, sedangkan ciri otot yang berelaksasi adalah mengendur dan memanjang. Otot bisa berkontraksi karena adanya energi yang berupa ATP yang diperoleh dari hasil oksidasi makanan, terutama karbohidrat dan lemak. Maka dari itu biasanya jika kita melakukan aktivitas, kita sering mengeluarkan yang namanya keringat. Lalu agar tulang dapat bergerak, diperlukan paling sedikit 2 otot yang bekerja. Berdasarkan tujuan kerjanya, ada otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis memiliki arah gerak otot, yaitu ekstensor dan fleksor, di mana terdapat 2 otot yang bekerja secara berlawanan, contohnya yaitu pada otot bisep dan otot tricep. Selanjutnya yaitu ada otot sinergis, di mana otot ini bekerja secara bersamaan. Contohnya yaitu otot-otot antara tulang rusuk yang bekerja bersama ketika menarik nafas dan menghembuskan nafas.